Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 6 September 2020, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita akan bersaat hening sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memasuki panggilan beribadah. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah menghadapi badai dengan pengharapan pertolongan dari Tuhan. Tema ini bertujuan agar umat di masa pandemi ini dibangkitkan pengharapannya dan tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Apapun juga menimpamu, akan kita nyanyikan bersama. Kidung Jemaat
438 ayat 1 sampai 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di masa ibadah rumah tangga ini, kami terus berkegiatan, kami terus berkarya. Dan tentunya di dalam hati kami timbul ketakutan-ketakutan, timbul kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin juga mengecilkan Engkau sebagai pengendali daripada keseluruhan alam semesta ini. Seringkali ketakutan-ketakutan itu menguasai kami. Seringkali kami juga menyadari bahwa permasalahan kami terlihat lebih besar daripada Engkau, sumber jalan keluar. Sehingga kami menjadi yakin bahwa hidup kami sesungguhnya berjalan sendiri. Padahal sesungguhnya itu adalah hal yang salah. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, kami seringkali melupakan Engkau. Sehingga hidup kami atur-atur sendiri. Sehingga prinsip-prinsip kami tidak berkesesuaian lagi dengan perkataan-Mu saja. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami minta ampun atas segala kesalahan kami yang sering kali kami lakukan ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu dan perbaharuilah kami Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian Ya Yesus Ku Berjanji akan kita nyanyikan bersama. Kidung Jemaat 369A ayat 1 sampai ke 3. Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa untuk kita sekalian. Yang pada hari ini saya akan bacakan dari Mazmur 78 ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan pengampunannya. Mari kita saling memberikan salam damai. Kidung Jemaat 292 ayat 1 sampai ke 3, Tabuh Gendang. Mari kita nyanyikan bersama. Bunyikanlah gambus kecapi
Bila baik kasih-Nya ada kekal selamanya, terpuji namanya. Dulu telah diringkikan, Dia bebaskan umatnya. Habis menunggu Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Sebelum firman Tuhan kita baca dan kita akan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Saatnya firman-Mu akan kami beri perhatian, agar kami mendapatkan perintah serta kehendak-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar dan renungkan, kiranya tidak sia-sia, namun oleh Roh Kudus-Mu disempurnakan, dan terlebih dari itu, kami dimampukan untuk melakukannya seperti yang Kau kehendaki, sesuai dengan perintah-Mu, dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan yang sudah dipersiapkan dari Injil Matius pasal 14, ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dan kita yang berbahagia adalah yang mau membacanya, mendengarkannya, melakukannya dengan sempurna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah menghadapi badai dengan pengharapan pertolongan Tuhan. Kita tadi sudah baca Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara, berbicara tentang badai,
Saya pernah mengalami serangan badai, saudara. Waktu saya kecil, SD, saya bersepeda dengan beberapa teman memancing di satu wilayah pinggiran kota Solo. Sebetulnya pada saat berangkat sih sudah mulai agak mendung gitu. Tapi kami nggak menduga akan terjadi angin yang begitu kencang. Dan itu betul-betul jadi kenangan yang menakutkan. Karena dalam perjalanan kami ngebut pulang karena angin yang kencang itu, kami melihat 2 pohon besar tumbang. Iya, jadi kami melihat sendiri di depan 2 pohon tumbang. Nah, kami jalan, kemudian sampai harus turun karena betul-betul menghalangi jalan, menutup jalan. Sepeda kami angkat, lewat lagi nggak lama ada lagi pohon rubuh. Jadi memang badai itu sangat menakutkan. Dan bayangkan saudara kalau itu menjadi gambaran kehidupan saudara-saudara. Badai kehidupan. Wah, itu pengalaman yang pasti kita semua tidak berharap untuk mengalaminya. Contoh misalkan, pas di PHK, pas keluarga ada yang sakit, pas harus bayar sekolah misalkan. Itu badai saudara. Itu badai. Bertubi-tubi. Dan itu akan menimbulkan kelelahan pikir yang luar biasa. Jadi ibarat kan kehidupan ini digambarkan dengan roda katanya saudara ya. Nah, terkena badai itu pada saat berputar di bawah lalu berhenti. Rodanya di bawah lalu berhenti, pas di bawah itu pas comberan saudara. Jadi sangat tidak mengenakkan, nunggu waktu untuk bergerak lagi ke atas. Jadi gambarannya semacam itulah yang namanya badai kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang seperti itulah yang para murid alami pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Danau Galilea itu lokasinya di bawah bukit. Jadi ketika saya di Israel, hotel itu ada di atas, lalu Danau Galilea itu ada di bawah. Bentuknya seperti mangkok, saudara. Jadi hotel itu mengelilingi Danau Galilea. Dia ada di bawah seperti mangkok. Jadi saudara, kalau ada angin itu muter di situ. Anginnya itu berputar, membentuk sebuah pusaran di situ, dan itu yang disebut dengan angin sakal, saudara. Nah, apalagi Danau Galilea ini cukup luas, saudara. Kurang lebih 166 km persegi. Jadi lumayan luas ya, walaupun nggak ada separohnya dengan Danau Toba, saudara ya. Karena luas Danau Toba itu sampai 1130 km persegi. Jadi hanya kira-kira 10%-nya saja sih Danau Galilea ini. Tapi cukup besar untuk membuat sebuah perahu nelayan, perahu ikan, itu akan dibalikkan di Danau Galilea itu, saudara. Nah, lebih-lebih saudara, semakin menakutkan karena puncak dari badai itu terjadi jam 3 pagi seperti ayat 25 yang kita baca. Kebayangkan saudara, ribuan tahun yang lalu jam 3 pagi itu betapa gelapnya. Nah, kita sih nggak tahu itu bulan apa, saudara ya. Ketika saya waktu itu di bulan Februari, masih musim dingin. Jadi terasa sekali kalau di bulan-bulan musim dingin, betapa menderitanya para murid waktu itu. Angin besar, angin kencang, dingin, gelap. Itu sangat menakutkan. Apalagi kalau ada petir ya saudara, menyambar. Tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Itu sangat menakutkan. Gambaran badai yang betul-betul jangan pernah kita alami. Amin, saudara ya. Jangan pernah kita alami. Itu kan harapan kita semua, saudara. Tapi, saya sendiri nggak bisa menjamin bahwa saudara tidak akan pernah mengalami hal semacam itu. Saya sendiri tidak pernah bisa menjamin saudara akan lepas dari persoalan itu. Jadi ya, suatu saat
atau saudara mungkin saat ini mengalaminya, atau saudara pernah mengalaminya, kita tidak tahu. Itulah kehidupan, saudara. Maka ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga, sudah aduh-aduh tidak ada tetangga, kan gitu, saudara ya. Jadi kesusahan itu bisa saja saudara alami, saya alami, kita alami. Persoalan kita harus hati-hati, ya harus. Tidak sembrono, tidak cari penyakit, ya harus. Tapi kadang-kadang kita sebut sialnya itu, saudara ya, dapat sialnya itu ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau memang sudah boom, kena, ya sudah kena. Walaupun tadi sudah hati-hati, tidak sembrono, tidak cari penyakit, ya kan? Tapi ketika kena, ya sudah kena. Coba bayangkan para murid itu, saudara. Siapa yang menyangka para murid akan mengalami hal itu? Karena kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 22, siapa yang menyuruh mereka berlayar? Siapa yang menyuruh para murid naik perahu? Siapa yang menyuruh mereka berjalan lebih dahulu? Tuhan Yesus, saudara. Jadi mungkin para murid pun bisa juga berpikir, dan mungkin juga saudara berpikir seperti saya berpikir, bahwa apakah ini rencana dari Tuhan ya badai itu? Bisa saja, saudara. Iya kan? Karena Tuhan Yesus yang menyuruh, kamu berangkat duluan. Bisa saja badai itu memang bagian dari karya atau rencana Tuhan. Bisa saja. Sekali lagi, kehendak Tuhan bisa saja. Misalkan Tuhan ingin menguji iman mereka, ya kan? Bisa saja. Sebab saudara, kita tahu bahwa badai yang Tuhan nyatakan tidak selalu dalam rangka menghukum. Badai yang terjadi tidak selalu karena Tuhan sedang murka dan menghukum. Enggak selalu, saudara. Karena badai hidup, persoalan hidup, sekali lagi bisa saja untuk menguji, bisa saja untuk menegur, memang bisa saja sebuah hukuman. Bisa saja, saudara. Jadi artinya mungkin yang para murid alami pada saat itu ya untuk mendidik, untuk membina, ya bukan untuk membinasakan, saudara. Contoh misalkan, Ayub pasal 1, saudara. Kalau kita merenungkan tentang kisah hidup Ayub, badai hidup yang besar juga Ayub alami. Pertanyaannya, salah apa Ayub, saudara? Nggak ada salahnya apa-apa. Saudara baca Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sempurna sekali hidupnya, saudara ya. Sama sekali tidak ada salah, tidak ada dosa. Tapi kalau saudara baca kemudian betapa badai hidup yang Ayub alami itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Nah, lalu apa penyebabnya Ayub harus mengalami itu semua? Ternyata seperti yang saya bilang tadi, ini cara Tuhan mendidik, cara Tuhan menguji. Saudara perhatikan Ayub pasal 1 ayat 8 dan 9. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, jadi rupanya ini mau ngetes nih. Tuhan dan iblis mau menguji iman Ayub. Tapi ujiannya berat banget, saudara ya. Ujiannya berat banget ini. Wah, luar biasa. Pada saat saya ujian tesis S2, itu juga pas dapat nggak enaknya. Karena ada peraturan yang biasanya menguji itu hanya 2 doktor, 1 magister. Lah ini berubah, saudara. 1 profesor, atau dengan 2 doktor, atau dengan 1 doktor dan 1 magister. Waduh, jadi profnya itu yang kemudian akan membawa pertanyaan jadi lebih rumit ya. Tapi sekali lagi, itulah badai hidup. Dan siapa yang nyangka itu harus kita
alami. Nah, saudara, bagian kedua yang bisa kita renungkan dari bacaan kita hari ini adalah disuruh menunggu pertolongan Tuhan. Kebanyakan di antara kita mana tahan, saudara. Iya kan? Kebanyakan dari kita, waduh, nggak kuat kalau harus menunggu. Percaya akan pertolongan Tuhan, kadang-kadang tidak sejalan dengan sabar menunggu pertolongan Tuhan. Itu seringkali menjadi persoalan kita semua, saudara ya. Percaya Tuhan nolong, iya. Tapi untuk nunggu pertolongan itu banyak di antara kita yang ogah. Banyak di antara kita yang, waduh, enggak deh. Enggak kuat kalau harus menunggu. Lalu berbuatlah yang aneh-aneh itu. Kedukun lah, atau kemudian potong kompas lah, tindakan-tindakan dalam dosa, atau menghalalkan segala cara karena tidak sabar. Karena dalam bacaan kita digambarkan para murid, kita sih nggak tahu ya saudara, kapal tuh kapan mulai diharu biru oleh badai Danau Galilea, kita nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus datang dalam ayat 25 dikatakan pukul 3 pagi. Padahal mereka berpisah sudah cukup lama, ya kan? Pada saat Tuhan Yesus menyuruh mereka berangkat kelihatannya sore. Kemudian entah sampai berapa mil, entah sampai berapa jauh, tapi intinya jam 3 pagi baru Tuhan Yesus datang. Ada waktu di mana badai itu membuat para murid betul-betul ya seperti telur di ujung tanduk, saudara ya. Membuat para murid betul-betul, wah ini kayaknya akhir hidup sudah mendekat. Ya saudara, sekali lagi, kita semua yakin Tuhan pasti menolong. Hanya kapan Tuhan menolong? Hanya mari kita memahami bahwa Tuhan punya waktu tersendiri. Saudara pasti pernah dengar istilah kairos dan kronos. Itu bertentangan, saudara. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Kronos itu adalah waktu manusia yang kemudian menjadi kronologi atau berurutan. Ya, memang biasanya yang namanya kronos atau kronologi atau waktunya manusia itu konstan, saudara ya. Jadi runut, urut, saudara. Habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4 dan seterusnya. Itu kan manusia begitu, saudara ya. Dari sedikit bertambah, akhirnya banyak. Urutannya begitu, saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Begitu. Jadi kronologis atau kronos itu biasanya sekali lagi runut atau urut. Tapi kairos enggak demikian, saudara. Waktunya Tuhan enggak begitu. Kita tidak bisa atur. Bahkan saya mengatakan unpredictable. Waktunya Tuhan tuh unpredictable. Mungkin ada istilah yang kurang enak didengar gitu ya, saudara. Tapi itu mau menunjukkan Tuhan kita. Apa itu, saudara? Unpredictable kalau diterjemahkan sebetulnya apa? Kan nggak jelas. Tuhan kita nggak jelas, saudara. Semakin tidak jelas, semakin kita nggak bisa memahami dengan mudah Tuhan kita, itu menunjukkan betapa Tuhan kita memang berbeda jauh. Tuhan kita begitu berkuasa, begitu besar dibandingkan kita yang memang serba terbatas. Tuhan tidak serba terbatas. Ya, kalau kita cari ayat yang menjelaskan hal itu, ya paling tepat menurut saya adalah Pengkhotbah pasal 3, saudara. Mari kita membukanya. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, banyak yang bertanya dari ayat ini tentang apa sih maknanya kekekalan, kok di situ muncul bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kata kekekalan ini dikaitkan dengan segala sesuatu indah. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu mau mengatakan bahwa
Yang indah, yang Tuhan buat pada saatnya nanti, itu tuh bisa begitu lamanya. Kekal. Begitu panjangnya. Indahnya itu lama, enaknya itu lama, nikmatnya itu lama, luar biasanya itu lama. Jadi ketika Tuhan mengatakan indah, itu terasa luar biasa. Tapi, ya, kita mesti membacanya lengkap betul dari sejak awal. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Susah. Nanti kalau tiba indahnya itu akan begitu terasa luar biasa. Jadi mari kita sabar menantikannya, sabar menunggu, saudara. Walaupun ya, saya nggak mau munafik, saudara, persoalan sabar ini kan memang ya persoalan yang tidak sederhana, saudara. Ya, ada ilustrasi begini. Ada dua orang petani, dua-duanya berkebun mangga lah, katakanlah gitu. Dan mangga yang mereka tanam adalah mangga yang berkualitas sehingga buahnya enak, manis rasanya. Tapi ada hama yang selalu mengganggu mangga ini. Apa itu hamanya, saudara? Bukan cuman lalat buah, bukan cuman ulat, tapi manusia atau anak-anak, saudara. Jadi hamanya itu adalah manusia, saudara. Nah, dua petani ini merespon dengan cara yang berbeda hama mangga ini, yang seringkali membuat panennya jadi gagal atau paling tidak panennya jadi berkurang. Satu petani marah-marah, bahkan membuat CCTV, bahkan ketika ketangkap anak-anak itu tidak segan-segan dia mencubit atau menjewernya, tidak segan-segan melaporkannya ke aparat desa, tidak segan-segan ia melabrak ke orang tuanya. Jadi wah, betul-betul ditangani dengan keras. Dia tidak bisa sabar dengan kelakuan anak-anak. Bahkan pohonnya itu dipasangin kawat berduri. Wah, dan dia membuat ketapel, saudara, untuk mengusir anak-anak. Iya. Kenapa saya tahu itu semua, saudara? Karena masa kecil malingnya adalah saya, saudara ya. Iya, saya pada masa kecil ya, ketika badannya masih ringan, saya tukang manjat yang baik, saudara ya. Saya sangat terampil. Kadang-kadang waktu saya ingat masa kecil itu juga heran. Pada saat hujan lebat, pohon jambu, pohon mangga yang sudah tua, yang begitu besar, itu biasanya berlumut. Tapi saya ya bisa itu manjat sampai di atas pada saat hujan, lalu menikmati buah-buah curian itu, saudara ya, milik tetangga itu. Dan nggak ada takut-takutnya, nggak takut jatuh, nggak takut kepleset, nggak takut kena petir. Padahal setelah sekarang tahu, waduh, bahaya sekali ya, naik pohon pada saat hujan itu bahaya sekali. Tapi ya waktu itu santai saja. Nah, petani ini begitu marahnya, tapi yang dia lakukan juga nggak membuat anak-anak itu kapok, susah. Nah, berbeda dengan petani yang satunya. Petani yang satunya tahu persis siapa hamanya itu. Anak-anaknya dia tahu persis. Maka dia undang, bahkan anak-anaknya diberi janji. Nanti kalau sudah waktunya dipetik dan panen, kamu akan dapat bagian sekian karung, sekian karung. Nah, pada saat mulai berbunga, mulai berbuah kecil, anak-anak ini dilibatkan. Mereka membantu untuk bercocok tanam, memberi pupuk, mengolah pohon itu, sehingga mereka tahu bahwa betapa susahnya untuk mendapatkan buah mangga yang besar, yang bagus, tidak busuk, manis rasanya. Anak-anak menjadi berpikir bahwa iya ya, dengan mencuri buah-buah mangga yang tanam dengan luar biasa itu sangat merugikan Pak Tani ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berhenti mencuri. Karena mereka dilibatkan untuk menanam, mengolah, mempersiapkan mangga itu. Tapi itu butuh kesabaran, saudara. Nah, seringkali kita tidak seperti petani yang B, tapi seperti petani yang A. Hajar, tidak sabar untuk menyelesaikan sebuah persoalan, dan kadang-kadang melakukan hal-hal yang instan, hal-hal yang frontal, yang keras, yang kita pikir itu adalah solusi
dan jalan yang terbaik. Jadi kesabaran itu punya ibu, saudara. Namanya pelajaran, pengetahuan, ilmu. Nah, anak-anak ketika diberi pelajaran, diberi pengetahuan, diberi ilmu pengetahuan itu, mereka menjadi paham. Mereka menjadi paham bahwa menanam mangga yang baik itu tidak sederhana dan mereka mulai berhenti mencuri. Jadi saudara, sabar akan menghasilkan pengetahuan untuk kita. Sabar akan membuat kita paham bahwa apa yang kita lakukan memang harus tidak boleh buru-buru. Apalagi ketika badai begitu keras, kita mesti sabar agar kita mengetahui jalannya, solusinya, jalan keluarnya, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi sekali lagi, ini bukan perkara sederhana. Yang ketiga, saudara, dan ini menjadi penutup, dengan bacaan ini saya kok menjadi semakin cinta Tuhan. Semakin tambah cinta saya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Bandingkan Petrus yang gagal beriman. Ya kan? Kan tadi Petrus bilang, kalau kamu Yesus, izinkan aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus sempat turun, sempat jalan, tapi akhirnya gagal kan saudara ya. Dalam hal ini, Petrus yang gagal pun tetap diselamatkan. Wah, ini membuat lega nih saudara ya. Petrus yang gagal beriman pun tetap diselamatkan. Perhatikan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ibaratnya gini loh saudara, tolong dulu deh baru ditegur. Nah, kan enak nih saudara ya. Tuhan kita ini luar biasa. Nulung dulu deh. Habis itu baru ditegur, baru dimarahin. Kan kadang-kadang kita berlaku sebaliknya saudara. Udah dicaci maki, udah dimarah-marahin, udah dibentak-bentak. Akhirnya nolong juga enggak saudara ya. Cuma nyala-nyalain doang. Untung Tuhan kita enggak begitu saudara ya. Ulurkan tangannya, menolong, kemudian ditegur. Petrus yang manusia biasa gagal beriman. Seakan-akan Tuhan Yesus tahu betul, paham betul bahwa Petrus memiliki kelemahan. Seperti kita. Bahwa kita umatnya memiliki kelemahan ketika badai begitu besar. Tidak mudah bagi kita untuk mampu menolongnya. Jadi saudara, Tuhan menolong karena dia baik. Bukan karena iman kita lebih dari yang lainnya. Tuhan menolong karena kita istimewa. Tuhan menolong karena kita spesial. Tuhan menolong karena kita hebat. Enggak, saudara. Dia nolong karena kita membutuhkan pertolongan. Dia menolong karena dia baik. Coba bayangkan, saudara. Petrus imannya gagal loh. Petrus bukan orang yang baik-baik, maksud saya, dalam kejadian itu karena imannya goyah, meragukan keselamatan, pertolongan Tuhan Yesus kan. Tapi Petrus tetap diselamatkan. Nah jadi saudara, ketika kita takut, kita khawatir, kita cemas, saya mau mengatakan biasa aja saudara. Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa khawatir, rasa cemas. Saudara, pasti pernah mendengar salah satu aktivitas ekskul, kok ekskul ya? Apa sih kalau di mahasiswa ya? Ya pokoknya kegiatan mahasiswa saya itu adalah panjat dinding, saudara. Ya, yakinlah saya tidak segemuk ini. Kalau segemuk ini dindingnya rubuh, saudara ya, atau talinya putus gitu, saudara ya. Tapi semua atlet panjat dinding, ketika dia mulai merintis untuk menginjakkan kaki, memegang pin dari pin satu ke pin satunya, tetap ada rasa khawatir kalau terjatuh seperti itu. Padahal nggak terlalu tinggi-tinggi amat, saudara ya. Paling 15 meter, paling 20 meter itu yang udah paling tinggi, saudara. Tapi kalau udah sampai hampir di atas, rasa takut itu ada. Padahal pasti aman. Tali itu kuat sekian ratus kilogram menahan
beban, dan di bawah itu ada yang namanya delayer. Delayernya seseorang yang akan menjaga tali itu akan tetap aman. Aman, gitu. Tapi ya sekali lagi saudara, ya takut wajar, ya khawatir wajar, cemas biasa aja, nggak apa-apa saudara. Ya, jadi Petrus pun awalnya kan, wah, kalau kamu Tuhan, aku mau datang ke situ. Tapi kemudian ketika mulai berjalan, dia mulai kena angin, sepoi-sepoi, ya. Dia mulai takut, dia mulai cemas, dia mulai tenggelam. Manusiawi, sekali lagi, biasa saja. Itu adalah bagian dari hidup kita. Dari renungan ini, kita diingatkan, seperti juga Petrus, fokusnya kemana? Nah kan gitu saudara ya, pada saat badai, fokusnya kemana? Kita bisa fokus ke badainya, ke persoalannya. Ya tinggal kita pilih mau persoalan atau Tuhan, mau masalah atau Allah, mau kasus apa Yesus. Kita tinggal pilih saudara. Nah kita diajarkan untuk bukan fokus ke persoalan tapi kepada Tuhan. Bukan ke masalah tapi kepada Allah. Bukan ke kasusnya, tapi pada Yesusnya. Dan itu adalah pilihan. Bapak Ibu saudara sekalian, badai akan terus ada. Sampai hari ini pun, badai di Danau Galilea masih tetap ada. Ketika saya naik perahu juga, wisata di Danau Galilea pun juga begitu. Perahu nggak boleh berjalan sebelum yang mengizinkan itu mengatakan mendeklar oke, perahumu boleh jalan, cuaca aman. Jadi nggak sembarangan saja saudara. Sampai hari ini badai tetap ada. Sampai hari ini saudara dan saya bisa terkena badai. Besok, lusa, entah kapan bisa saja. Sama dengan kehidupan ini kan saudara. Badai akan terus menjadi bagian dari hidup kita. Seperti koin mata uang. Di sini ada ombak yang tenang, di sini ada ombak badai. Tapi untungnya saudara, melalui kisah ini kita diyakinkan. Kita tidak hanya pegang satu koin mata uang, tapi kita pegang dua koin mata uang. Satu koin di sini ombak badai, sebelah lain adalah ombak yang tenang. Koin yang satu saudara, ada kita, ada Tuhan. Ya, saudara, ada dua koin yang kita pegang. Jangan khawatir, kita tidak takut dalam tekanan badai itu. Sekali lagi, hal biasa itu akan mengenai hidup saudara. Tapi ingatlah, seperti Petrus ditolong Tuhan Yesus, begitu juga saudara dan saya, ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Amin. Kita bersanding senang. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat bersama-sama. Untuk pertama sekali kami hendak mendukung doa untuk jemaatmu, untuk kerabat kami, keluarga kami, yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat secara khusus, maupun yang dalam proses pemulihan. Semuanya membutuhkan kekuatan dan pertolongan darimu. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Nugroho, Ibu Tini Soeharto, Ibu Ice Sonda, Saudara Boni Saragi, Ibu Ismara, Bapak dan Ibu Juhri, Oma Evi Manangkalangi, Pendeta Emeritus Toto Subianto, dan saudara-saudara kami lainnya. Mereka semuanya membutuhkan kekuatan dan pertolongan darimu. Pulihkan, sembuhkan, dan kami percaya Engkau sedang bekerja menolong mereka, menguatkan dan memampukan mereka untuk sehat seperti yang Engkau kehendaki. Bagi kami yang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, mampukan kami juga menjaga kondisi kesehatan kami dengan cukup beristirahat, menjaga makanan, menjaga pola kerja, menjaga pola hidup kami,
sehingga kami menjadi semakin sehat dan siap untuk melanjutkan tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Yakub Purwanto dan Ibu Rince, di mana beberapa hari yang lalu ayahandanya telah Engkau panggil pulang dan sudah dimakamkan. Dan kiranya Ibu Rince, Pak Yakub dapat kekuatan, kesabaran, khususnya Ibu Kus Katamsi. Kiranya orang tua kami ini pun terus diberikan ketabahan karena telah kehilangan suami yang dikasihi dan disayanginya. Dan secara khusus kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Berkatilah kehidupan kami sehari-hari dengan Kau berikan kecukupan rezeki, berkat-berkat yang kami butuhkan, sehingga kami percaya pemeliharaanmu benar-benar nyata bagi kami. Untuk anak-anak kami, berkatilah studi mereka, proses belajar mereka yang harus dijalankan secara online. Beri kesabaran sampai pandemi ini dapat kami lalui dengan baik. Untuk itu kami teringat kepada tim medis, ujung tombak dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, berkatilah. Dan setiap usaha-usaha untuk menemukan vaksin dan obat, kiranya tidak henti-hentinya kami mendukung mereka agar semua dapat ditemukan dengan segera, dimanfaatkan dengan segera, dan kami bisa melewati ini semua, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Secara khusus berkati gerejamu ini Tuhan, GKI Bintaro Jakarta, dalam berbagai pelayanannya. Diakonia yang sedang dijalani, Tuhan, berkatilah, sehingga kami dalam keterbatasan kami yang ada tapi tetap mampu menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu. Berkati juga media center, Tuhan, berkatilah agar dalam pelayanan-pelayanan mereka menyediakan ibadah-ibadah online dapat berlangsung dengan baik. Tim multimedia ini Tuhan berkati, sehingga karya-karya mereka adalah menjadi sarana pemberitaan firman-Mu untuk menjangkau umat-Mu, jemaat-Mu di berbagai tempat. Secara khusus doa kami untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Tuhan, berkatilah agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Inilah sebagian doa-doa kami, permohonan kami yang akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami
Mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk bagi kita semua. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca di warta jemaat. Mengiringi persembahan kita, mari kita menaikkan pujian Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita berdoa mengungkapkan syukur kita atas persembahan ini. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Berkat penyertaan, berkat kekuatan, berkat sukacita di dalam keluarga kami ya Bapa. Dan kami pun juga sungguh-sungguh menikmatinya dan mensyukurinya. Dan kami juga bersyukur lewat persembahan ini ya Tuhan.
karena kami juga ingin selalu berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, yang kami berikan dengan sukarela, dengan hati yang terbaik, dan inilah persembahan terbaik yang kami berikan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati untuk gereja dan majelis boleh menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kasih-Mu saja ya Bapa. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat pujian Tinggallah dalam Yesus, Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena Dia cahaya keselamatan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.